Jadi hepatitis sudah pasti akan berkembang menjadi kanker hati? Oh tidak selalu. Jadi kalau orang kena hepatitis, jadi kan gini, hepatitis B, hepatitis C. Ada yang kita kelompokkan akut dan kronik. Kalau akut tuh baru, lalu dia bergejala. Jadi begitu kena infeksi virus ini dia bergejala, bisa juga demam, bisa merasa kembung, mual, nggak enak sampai kuning, yang sering kita sebut sakit kuning, ya. Lalu kalau dicek lab kelihatan tuh angka fungsi hatinya jelek banget, sampai beratus-ratus, sampai ribuan kadang angka SGOT, SGPT-nya. Nah, kondisi-kondisi gitu yang kita sebut dia kena hepatitis akut. Lalu hasil positif virusnya dan dicek memang kondisi virus yang akut. Nah itu bisa diobatin, bisa sembuh. Nah yang kadang masalah itu virus itu masih bersisa, tidak bersih, lalu bertahan di tubuh melebihi 6 bulan. Nah itu masuk ke kategori kronik dan prosesnya panjang. Untuk bisa menyebabkan sirosis ataupun kanker hati butuh waktu puluhan tahun. Berarti kita yang muda-muda ini justru harus waspada ya dok ya? Karena mungkin tidak terjadi hari ini ya, tapi kalau kita ternyata kalau ada virusnya tentu harus diobatin, disembuhkan dulu. Kalau udah sembuh ya tidak akan terjadi resiko itu. Nah berapa banyak kasus yang bisa terjadi pada orang yang hepatitis kronik? Mungkin sekitar 20% bisa terjadi sirosis. Dari sirosis itu ada juga yang berkembang menjadi kanker, paling sekitar 5-10%. Nah itu tadi kita bicara kalau faktornya dari virus. Ada yang non-virus. Yang paling sering khususnya masyarakat Indonesia adalah fatty liver. Nah fatty liver itu karena banyak minyak nih, banyak lemak di dalam hatinya. Jadi disebut sebagai fatty liver. Fatty liver sering ditemukan pada orang-orang dengan diabetes. Lalu pada orang yang kegemukan ya, obesity. Orang yang jarang olahraga dan tentu pola makannya nggak bagus. Terlalu banyak minyak, akibatnya terjadi fatty liver. Nah, fatty liver ini bisa berkembang. Dia kalau fatty liver itu berat, lama-lama bisa merusak sel hati, kemudian bisa juga menyebabkan sirosis dan sebagian ada yang berkembang menjadi kanker hati juga. Jadi sudah ada 2 nih dok ya. Pertama virus, kedua lemak. Lemak. Ya kan? Masih ada lagi dok? Ya kalau faktor-faktor lain sudah tidak banyak ya. Misalnya kayak alkohol dia berkembang jadi sirosis, lalu sirosis itu sendiri yang berkembang menjadi kanker. Atau pengaruh dari zat kimia merusak livernya, berkembang lagi jadi sirosis, berkembang juga jadi kanker. Tapi faktor-faktor itu tidak banyak. Seperti makanan yang tercemar jamur. Dulu katanya ada jamur aspergillus misalnya pada kacang-kacang yang membusuk. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya kanker hati. Namun yang begitu tidak banyak ya, khusus masyarakat Indonesia itu masyarakat kita paling banyak adalah virus hepatitis B, hepatitis C, dan faktor fatty liver. Karena pola makan orang Indonesia kan suka gorengan tuh. Iya benar banget. Banyak tuh orang yang fatty liver. Dan saya sering mendapatkan pasien-pasien yang kanker hati dengan background dari fatty liver. Karena banyak makan makanan berlemak. Aduh ternyata serem juga ya. Bukan cuma menyebabkan obesitas, penyakit-penyakit lain, tapi juga sampai ke kanker hati ya dok ya. Oke dok, berarti kalau misalnya seseorang terkena kanker hati, penanganan apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang akan dokter lakukan? Kanker hati itu penanganannya tentu sangat bergantung dari kondisi pasien dan kondisi kanker itu sendiri. Jadi kita akan melihat sejauh mana pemeriksaan tentu harus dilengkapi, pemeriksaan penunjang, lalu bisa menentukan pilihan-pilihan pengobatan yang tepat untuk pasien ini. Jadi kita garis besar kita kelompokkan ada yang surgical dan non-surgical. Surgical itu adalah operasi. Berarti kita akan mereseksi, memotong hati, jadi yang ada tumornya itu kita potong dan kita buang. Kita angkatlah tumornya, ya, hatinya dipotong, lah ya, operasi reseksi. Lalu ada lagi yang operasi adalah transplantasi atau cangkok hati. Jadi hatinya secara utuh dibuang, digantikan dengan hati dari donor. Nah itu yang operasi. Ada yang non operasi. Non operasi juga ada yang berupa tindakan, ada yang hanya dengan obat-obatan. Kalau tindakan itu contohnya kita melakukan TACE atau TACE ya, Transarterial Chemoembolization, yaitu kita memasukkan obat
anti kanker yang biasanya campuran obat kemo dan zat yang bisa mematikan sel kanker. Langsung ke sasaran tumornya di dalam hati. Jadi dimasukkannya lewat pembuluh darah arteri yang dari paha masuk ke atas, lalu kita foto, kita lihat tuh posisi tumor di hatinya ada di mana. Lalu melalui arteri itu kita masukkan, tumor itu mendapat suplai makanan dari aliran darah. Jadi kita pakai kateter masukin ke situ untuk menjangkau aliran pembuluh darah itu yang memberi makan ke tumor, lalu kita masukin obat sehingga tumor itu kanker itu akan memakan obat itu dan kemudian dibungkus oleh obat itu. Nah itu yang kita sering sebutin sebagai TACE atau regional chemoterapi juga bisa istilah itu. Kemudian ada juga yang sistem ablasi. Ablasi ada beberapa tentunya. Yang ablasi dengan suhu panas 110 sampai 120 derajat itu kita sebut dengan radiofrekuensi ablasi. Jadi pakai radiofrekuensi. Prinsipnya sama dengan cryo. Cryo itu pakai suhu dingin, jadi cryo ablation. Nah, itu pakai minus sampai minus 60 derajat ya. Nah, prinsipnya sebenarnya sama, yang satu panas, satu dingin. Tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan protein sel dari kanker itu sendiri. Nah, tekniknya itu dengan memasukkan jarum, bisa dilakukan intraoperatif maupun dari tidak intraoperatif, jadi dari luar begitu dengan guiding dari USG kita masukin jarumnya ada diameter tertentu, jadi nanti daya bakarnya ada yang 2 cm, ada yang 3 cm, tapi maksimal 3 cm. Nah tentu untuk yang begitu tidak boleh untuk kasus yang tumor yang lebih dari 3, karena kalau bakar terlalu banyak akan merusak sel hati, ya akan merusak fungsi hatinya. Terlalu berlebihan bisa menyebabkan gagal hati. Jadi livernya bisa rusak kalau terlalu banyak dibakar. Yang bakar itu akan menghancurkan tumor. Tapi ya itu syaratnya untuk tumor yang kecil, jumlahnya lebih dari 3 biji. Ya tumor kecil tuh ukuran berapa? 1 cm, 2 cm begitu. Jangan yang tumor besar-besar karena daya bakarnya kan cuma 2 cm. Maksimal juga 3 cm. Jadi kalau tumor 5 cm, 6 cm bisa nggak lakukan begitu? Nggak boleh. Jadi ya kalau dibakar, satu, nggak bersih. Kedua, walaupun dibakar berulang akan timbul irisan-irisan, ada bagian yang tidak bersih. Jadi memang ketentuannya untuk ablasi itu nggak boleh untuk tumor besar, ya hanya untuk tumor kecil. Lalu jumlahnya tidak banyak dan tidak boleh dekat pembuluh darah besar. Kalau dekat pembuluh darah besar, suhu yang diharapkan itu tidak tercapai. Karena kan pembuluh darah besar itu ada alirannya, aliran darah seperti sungai ya. Dia membawa suhu itu pergi. Misalnya panas nih, kita setel 110 sampai 120. Nanti aliran darah itu membawa suhunya pergi sehingga sulit tercapai. Jadi daya untuk mematikan atau menghancurkan protein sel dari kanker itu tidak cukup suhunya. Ya demikian juga suhu dingin ke bawah terus aliran darah. Dan tidak boleh dekat pembuluh darah besar itu juga tujuan supaya jangan sampai salah nih. Ditusuk, bukan tumor yang ketusuk, kena pembuluh darahnya bahaya sekali, jadi terjadi bleeding. Ya kan? Dan juga buat tumor-tumor yang tidak boleh letak di permukaan. Tidak boleh letak di permukaan hati karena bisa menimbulkan ruptur atau bocor ya. Jadi sel kankernya bisa keluar dari hati. Ada lagi yang pengobatan. Yang pengobatan ya tentu tadi kan ada operasi dan non-operasi. Ya non-operasi ada yang tindakan pakai TACE tadi dan ablasi. Ya kan? Ada juga yang obat. Obat itu yang obat minum, misalnya obat sistemik. Memang pengobatan kanker hati ini beda nih. Beda dengan jenis kanker lain ya, dia tidak cocok dengan general chemo. Jadi kalau general chemoterapi dengan obat-obat yang diinfuskan itu tidak begitu efektif ya. Memang kadang-kadang ada kombinasi dengan infus dengan imunoterapi, tapi tentu imunoterapi hanya untuk merangsang tubuh, memberikan imun yang lebih supaya merangsang tubuh imun untuk melawan kanker. Nah itu hanya untuk kasus-kasus yang advance ya, tidak bisa menyembuhkan. Demikian juga obat minum ada yang targeting terapi, misalnya sorafenib, yang populer itu sorafenib dan lenvatinib. Nah itu sifatnya hanya untuk ya bertahan aja. Jadi tidak bisa menyembuhkan, tapi untuk kasus-kasus yang advance hanya untuk bertahan. Atau dipakai untuk kombinasi bersama yang lain.